selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Yesus adalah Sang God of Wonders dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Dia adalah satu-satunya yang bisa kita harapkan dan kita andalkan dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu adanya naungan, kita perlu adanya sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita ya, sebagai patokan atau pedoman. Kita juga perlu semacam adanya sesuatu yang bisa mengayomi kita, melindungi, mengamankan, dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini itu mempunyai berbagai macam gejolak dan sebagainya. Dalam segala bidang, kita perlu apa yang disebut sebagai security, secure, aman, ketenangan, atau adanya jaminan atau garansi dalam hidup ini. Tetapi dunia ini tidak bisa diharapkan. Kita lihat semuanya serba fluktuatif. Rate mata uang fluktuatif, kondisi ekonomi, finansial, keadaan cuaca, semuanya fluktuatif semuanya. Gampang berubah, termasuk manusia juga. Pagi A, siang bisa jadi B, sore bisa jadi C, malam mungkin balik A lagi, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan. Tapi kita punya Yesus, Sang God of Wonders. Satu-satunya jaminan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Seringkali manusia kurang bisa memahami hal ini. Karena lebih terpancang kepada apa yang ada di depan matanya. Ya kalau di depannya ini ada buku tabungan atau lembaran rekening koran mengenai depositonya dan sebagainya, wah ini dianggap suatu jaminan. Tapi ternyata dalam pengalaman kehidupan ini tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Karena inflasi terjadi, devaluasi mata uang terjadi dan sebagainya. Nah, lalu apa yang bisa menjadi jaminan dalam kehidupan kita? Satu-satunya adalah Yesus. Karena Dia adalah Sang God of Wonders. Oleh karena itu, mari saat ini kita camkan dalam diri kita. Dan kita katakan, hai jiwaku, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepadanya. Dan jangan bersandar kepada yang lain-lain. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang bisa diharapkan.
Nah, untuk itu, mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Amsal, pasal yang ketiga, kita baca ayat yang kelima, yang mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Satu ayat lagi, yaitu ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan. Ayat ini memang kalau kita lihat, apalagi dalam bahasa aslinya, dikatakan betah el Adonai bechol libecha. Itu adalah bentuk imperatif atau perintah. Betah, percayalah, trust, percayalah kepada Tuhan, bechol libecha, dengan segenap hatimu. Memang ini bentuk perintah. Tetapi ayat ini juga bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, memang perintah. Yang kedua, ini sebagai suatu bentuk jaminan dalam kehidupan kita. Mengingat tidak ada yang lain yang bisa dipercayai, yang bisa kita kepadanya menaruh trust. Ada sebuah mata uang, ya sudah lihat US dollar, di situ ditulis In God we trust. Hanya kepada Tuhan kami percaya. Nah, jadi kepercayaan ini hanya didasarkan kepada Sang God of Wonders saja. Ya, baik. Jadi di dalam ayat ini, percayalah. Itu kita melihat ada dua sisi penting di sini. Yang pertama adalah memang ini suatu perintah. Percayalah kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa tidak ada yang lain yang bisa kita percayai. Ini sesuatu yang merupakan suatu informasi bagi kita. Jadi kalau dikatakan percayalah kepada Tuhan, itu suatu perintah imperatif, tapi di sisi lain juga merupakan suatu informasi yang penting bagi kita. Bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ini satu-satunya yang bisa memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Nah, puji nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita lihat bahwa Allah yang saudara dan saya sembah di sini adalah Allah yang luar biasa. Ya, kita bicarakan yang kedua dulu sebagai informasi mengenai percaya kepada Tuhan. Sebetulnya ini lebih mengarah kepada bagian Tuhan, karena Dia adalah Sang God of Wonders. Kalau kita diberi informasi mengenai percaya kepada Tuhan, Sang God of Wonders, maka ini adalah suatu info yang sangat penting sekali. Karena hanya Dia, Yesus, Sang God of Wonders itu satu-satunya yang bisa dipercaya, yang bisa dipercayai, yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan. Tidak ada yang lain. Karena memang Dia adalah God of Wonders. Nah, di situ kita lihat bahwa untuk percaya kepada sesuatu, seseorang, dan sebagainya, maka kita harus memastikan bahwa si individu ini betul-betul bisa diandalkan, bisa dipercaya. Nah, sekarang kalau kita lihat Tuhan kita,
Dia adalah Sang God of Wonders, sudah tidak perlu diragukan. Dari sejak awal zaman sampai detik ini, dia tetap adalah Sang God of Wonders. Dia yang menjadikan dunia, menciptakan dunia ini. Dia yang menjadikan kita. Dan dia bertanggung jawab sepenuhnya. Dan dia adalah Allah yang providensia. Allah yang mencukupi, memprovide segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bayangkan bahwa kita ini butuh oksigen untuk bisa bernapas. Dari tadi saya bernapas mungkin sudah puluhan ratusan kali sejak berbicara ini. Mungkin bukan lagi hitungan menit, tapi hitungan detik, setiap sekian detik sekali napas. Nah sekarang kalau oksigen tidak tersedia, lalu bagaimana? Ya itulah sebabnya Sang God of Wonders ini tahu persis. Sejak dia menciptakan dari awalnya, dia sudah memprovide providensianya itu. Menyediakan oksigen yang cukup bagi kita. Dengan segala macam cara, kalau saudara lihat tumbuh-tumbuhan itu berfotosintesis itu untuk juga memberikan oksigen kepada manusia, ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita bersyukur punya Sang God of Wonders ini. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Dia Allah yang besar dan agung. Bagian Allah adalah membuat kita bisa mengandalkan Dia dalam segala hal. Mulai dari butuh oksigen untuk bernapas, makanan, dan sebagainya. Semuanya Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Karena Dia adalah Allah yang providensia. Allah yang melengkapi segalanya dalam hidup kita. Nah, Dia adalah Sang God of Wonders. Nah, kalau kita lihat memang ada banyak gejolak di dunia ini. Tapi Dia itu adalah Sang God of Wonders. Dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kita tahu ada banyak sakit penyakit terjadi. Tapi toh Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Sang God of Wonders. Mulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Sampai kondisi tubuh yang sudah rusak sekalipun, tidak berfungsi dengan baik, organ-organ tubuh yang tidak berfungsi baik, tulang-tulang dan sebagainya. Dia Allah yang terlalu sanggup. Tuhan sanggup memberikan baik jantung yang baru, lambung yang baru, ginjal yang baru, dan sebagainya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia adalah Sang God of Wonders. Itulah sebabnya, mari kita berharap hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain-lain. Memang di dunia ini manusia punya kemampuan untuk bisa memberikan pertolongan dan sebagainya, tapi terbatas. Karena suatu saat manusia akan mengatakan, waduh, kalau yang kondisinya seperti ini sudah tidak mungkin ini, tidak bisa ini. Kondisi ginjal tinggal 15% begini, fungsinya sudah tidak mungkin ini. Tetapi Dia kan Sang God of Wonders. Dia sanggup memberikan ginjal yang sempurna, yang fungsinya sempurna 100%, baru, liver yang baru dan sebagainya. Begitu juga dalam berbagai macam hal, Dia adalah Sang God of Wonders itu. Nah, itulah sebabnya tadi, setelah saya uraikan dan saya ajak saudara untuk melihat bagaimana Dia adalah Sang God of Wonders. Bahkan yang mati sekalipun,
Yesus sanggup membangkitkan Lazarus, sudah 4 hari mati. Udah dikubur. Yesus sanggup menghidupkan kembali. Mungkin saudara tanya, apakah zaman sekarang masih berlaku? Yesus, saudara dan saya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia membangkitkan orang mati, hari ini juga dia masih berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu dia menyembuhkan, hari ini juga dia tetap bisa menyembuhkan. Kuasanya tetap sama. Itu sudah bagian Allah, kita tidak perlu meragukan. Nah, bagian kita adalah tadi perintah ini, yaitu percayalah kepada Dia. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Kata Ibrani betah itu bentuk imperatif, to trust. Ya sudah, kalau kita percaya kepada Allah, ya betul-betul bersandar kepada Dia. Dan dikatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. WL Pinateha Altishain. Jangan bersandar kepada your own understanding. Tuhan memang memberi kita pengertian, understanding. Dengan understanding ini kita bisa mengerti, oh kalau sudah rusak begini ya begini, nggak bisa, harus begini, begitu, dan seterusnya. Itu kan pengertian kita. Tapi Tuhan katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Memang engkau mengerti bahwa ini tidak mungkin, ini mustahil. Tapi Dia itu sang God of wonders. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Oleh karena itu, percayalah kepada Dia dengan segenap hati. Bechol libecha, dengan seluruh sepenuh hati. Bukan separuh-separuh. Misalnya begini, ya sih aku percaya, tapi kalau gini ini rasain tidak mungkin ini. Wah sudah tidak mungkin ini, mustahil lah, tidak bisa ini ya. Dan sebagainya. Nah ini separuh-separuh ini. Tapi kalau kita percaya kepada Dia sepenuh hati, tidak pakai separuh-separuh lagi, kita katakan aku percaya Tuhan. Kau Allah yang ajaib, God of wonders. Apapun juga yang terjadi, pengertianku sekalipun mengatakan begini, tapi aku percaya kepadamu bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, ayat ini pagi hari ini menasihatkan kita. 2 hal penting. Percaya kepada Tuhan itu sebagai perintah, imperatif, trust. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ternyata Dia adalah God of wonders. Dan tidak ada yang lain yang bisa dipercayai. Itu bagiannya, bagian Allah. Kesembuhan, pertolongan, semua bagian Allah. Bagian kita cuma percaya. Dan kita tidak perlu ngatur-ngatur Allah. Oh mesti begini, begitu, dan sebagainya. Percaya saja kepada Tuhan. Hanya percaya. Bersandar hanya kepada Dia. Sekalipun kondisi kita seperti ini, pergumulan terjadi, tetap percaya. Iman kita tetap teguh kepada Dia. Mulut kita tetap memperkatakan sesuai dengan firman. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Yesus adalah Allah Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang memberkati. Bersama dengan Yesus, God of wonders, aku tidak khawatir. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyertai. Memprovide
mencukupkan segalanya. Dan Dia yang sanggup bahkan membuka pintu-pintu besi, palang-palang pintu. Dia sanggup membuka semua. Jalan-jalan yang terlihat tertutup, buntu dan sebagainya, Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dialah Yesus, God of Wonders itu. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percayakan Engkau, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami kita percayakan Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Kami terima mujizat-Mu, Tuhan. Perkara ajaib terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Setiap janji-Mu digenapi, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.